Saya rasa Pemerhati dapat menerapkan cepat untuk sistem dengan pasukan atau pemain ini, dan pemain ini pun mereka dia dah biasa dengan Pemerhati, sukar untuk bermain dengan pasukan Arab ni. Jadi kita dapat menang dan kita akan momentum yang akan diteruskan di masa friendly pada bulan depan. Komentar meremehkan timnas Indonesia usai dibekuk Jepang di JBK. Presiden Pham bandingkan dengan Malaysia. Sebelum kita masuk ke pembahasan seru hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari lineup Garuda. Kalau udah, yuk kita lanjut ke topik utama. Kekalahan tim Indonesia dari Jepang di kandang sendiri, Gelora Bung Karno JB, pada laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan publik sepak bola Asia. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin, melontarkan komentar pedas yang meremehkan kualitas timnas Indonesia, bahkan membandingkannya dengan performa timnas Malaysia. Dalam konferensi pers usai kemenangan Malaysia atas Laos dengan skor 3-1 di FIFA Matchday 2024, Datuk Hamidin secara terang-terangan menyebut bahwa permainan Indonesia berada di bawah standar. Ia mengkritik keras permainan skuad Garuda yang dianggap tidak mampu bersaing di level tertinggi Asia. Permainan Indonesia? Saya rasa itu jauh di bawah apa yang seharusnya mereka tampilkan di ronde ketiga ini. Percuma masuk ke fase ini jika hanya menjadi bulan-bulanan di grup, ujar Datuk Hamidin di Kuala Lumpur, merujuk pada performa Indonesia yang tertinggal 0-2 dari Jepang hanya dalam 45 menit pertama. Kritik pedas dan perbandingan dengan Malaysia. Datuk Hamidin juga membandingkan capaian timnas Indonesia dengan Malaysia yang baru saja mencatat kemenangan melawan Laos. Kami baru saja menang 3-1 melawan Laos. Permainan kami jelas menunjukkan peningkatan, sementara Indonesia terlihat tidak siap bermain di level seperti ini. Anda harus membawa performa terbaik jika ingin bersaing dengan tim seperti Jepang, lanjutnya. Pernyataan ini sontak memicu kontroversi, terutama di kalangan penggemar sepak bola Indonesia yang merasa komentar tersebut tidak menghormati perjuangan timnas Garuda. Namun kritik dari Datuk Hamidin juga mencerminkan kenyataan berat yang dihadapi Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai salah satu negara yang baru pertama kali melangkah ke fase ini, Indonesia memang berada di grup berat bersama tim-tim raksasa seperti Jepang. Dalam laga melawan Jepang, timnas Indonesia kesulitan menghadapi tekanan dari Samurai Biru. Sejak menit awal, Jepang yang diperkuat pemain-pemain top Eropa seperti Takefusa Kubo dan Daichi Kamada mendominasi permainan. Gol pertama Jepang tercipta pada menit ke-23 melalui tendangan keras Ritsu Doan dari luar kotak penalti, sementara gol kedua dicetak oleh Takuma Asano menjelang akhir babak pertama. Meski bermain di hadapan puluhan ribu supporter di GBK, skuad Garuda tampak kesulitan mengimbangi tempo permainan Jepang. Statistik pertandingan menunjukkan Indonesia hanya mampu mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran sepanjang babak pertama, berbanding 7 tembakan Jepang yang mengarah ke gawang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa anak asuhnya mengalami kesulitan menghadapi tim sekelas Jepang. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan sulit. Jepang adalah salah satu tim terbaik di Asia dan kami masih harus banyak belajar untuk bisa bersaing di level ini, ujarnya. Menanggapi komentar Datuk Hamidin, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan tanggapan tegas. Ia meminta semua pihak untuk menghormati perjuangan timnas Indonesia yang telah bekerja keras mencapai ronde ketiga kualifikasi. Tidak mudah bagi kami untuk mencapai tahap ini dan perjalanan kami belum selesai. Kritik dari pihak lain kami anggap sebagai motivasi untuk terus berkembang, kata Erick. Erick juga menambahkan bahwa PSSI sedang merancang program jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional, termasuk investasi pada pengembangan pemain muda dan pelatih berkualitas. Respons publik dan rivalitas Indonesia-Malaysia. Pernyataan Datuk Hamidin turut memanaskan rivalitas tradisional antara Indonesia dan Malaysia di dunia sepak bola.
Media sosial dipenuhi reaksi dari netizen Indonesia yang merasa geram dengan komentar tersebut. Seorang pengguna Twitter menulis, "Malaysia baru menang lawan Laos, sudah sombong. Coba lawan Jepang dulu, baru bicara." Namun, ada pula netizen yang menganggap kritik tersebut sebagai pengingat pentingnya evaluasi. Memang pahit, tapi kita harus akui kalau masih ada banyak kekurangan di tim ini. Semoga ini jadi motivasi, ujar pengguna lainnya. Meskipun hasil melawan Jepang mengecewakan, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk membuktikan diri di laga-laga selanjutnya di ronde ketiga kualifikasi. Lawan-lawan berat seperti Korea Selatan dan Irak sudah menunggu, dan hasil pertandingan tersebut akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh. Dengan jadwal padat dan tekanan tinggi, timnas Garuda perlu menunjukkan performa terbaiknya untuk menjawab keraguan dari pihak-pihak yang meremehkan. Dukungan penuh dari supporter diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para pemain. Kesimpulan kritik dari Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin, mungkin terdengar meremehkan, namun juga mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia di pentas sepak bola Asia. Perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pembelajaran penting untuk terus meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Sebagai bangsa yang cinta sepak bola, momen ini seharusnya menjadi titik awal untuk bersatu mendukung Garuda agar bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Bagaimanapun, perjalanan ke Piala Dunia adalah proses panjang yang membutuhkan kerja keras, konsistensi, dan dukungan tanpa henti dari seluruh elemen bangsa. Presiden FAM terang-terangan hina kualitas timnas Indonesia usai dipermalukan Jepang di GBK. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor akhir 4-0 dalam laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memicu gelombang kritik, termasuk dari Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin. Secara terang-terangan, Datuk Hamidin melontarkan komentar yang dianggap menghina kualitas timnas Indonesia, meski telah didukung penuh oleh lebih dari 75.000 supporter di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Sudah bermain di kandang sendiri, dengan dukungan 75.000 supporter, tapi tetaplah telak 4-0 dari Jepang. Ini menunjukkan bahwa kualitas sepak bola Indonesia masih jauh tertinggal. Masuk ronde ketiga hanya untuk jadi bulan-bulanan seperti ini, buat apa? Ujar Datuk Hamidin dalam pernyataan kepada media di Kuala Lumpur. Komentar tersebut diucapkan usai laga timnas Indonesia melawan Jepang yang berlangsung pada Selasa, 16 2024. Kekalahan tersebut menempatkan Indonesia di posisi sulit dalam grup yang dihuni raksasa Asia seperti Jepang. Dominasi Jepang di pertandingan di GBK berlangsung berat sebelah sejak awal. Timnas Jepang, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola Asia, mendominasi penuh permainan dengan penguasaan bola mencapai 70%. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.